Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk atau BBRI, Heri Gunadi menjelaskan, sebanyak 45% dari Rp55 triliun dari pendapatan dana oleh Kementerian Keuangan telah disalurkan sebagian besar ke usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Keinformasi emiten pemirsa di mana PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk atau BBRI mengklaim telah menyalurkan hampir 50% penempatan dana pemerintah sebesar Rp55 triliun, di mana penempatan dana ini merupakan bagian dari kebijakan Menteri Keuangan untuk menyalurkan Rp200 triliun ke Himbara. Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk atau BBRI, Heri Gunadi menjelaskan, sebanyak 45% dari Rp55 triliun dari pendapatan dana oleh Kementerian Keuangan telah disalurkan sebagian besar ke usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Sebagian besar dana ini mengalir ke UMKM karena BRI adalah bank dengan segmen UMKM terbesar di Indonesia. BBRI meyakini pihaknya dapat merealisasikan seluruh dana tersebut dalam kurun waktu 2 bulan ke depan. Hal tersebut didasari rata-rata penyaluran kredit BRI mencapai Rp1,5 triliun per hari, sehingga sekitar Rp30 triliun bisa terserap dalam waktu 20 hari kerja. Seperti yang diketahui, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyuntik dana segar Rp200 triliun ke 5 bank himpunan bank milik negara atau Himbara di 12 September 2025. Kelima bank tersebut PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk atau BBNI, PT Bank Mandiri Persero Tbk atau BMRI, dan PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk atau BBRI, masing-masing mendapatkan Rp55 triliun. Sementara PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk atau BBTN mendapatkan Rp25 triliun dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk atau BRISD Rp10 triliun. Berbagai sumber untuk ID Action. Ya, pemirsa, perbankan Big Cap hari ini masih menjadi pemberat untuk indeks harga saham gabungan termasuk dari BBRI yang sempat menguat kemudian berbalik arah kembali ke zona merah. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, kita akan coba lihat pergerakan saham BBRI di sepanjang perdagangan hari ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda, pemirsa, dibuka di sesi pertama pada pagi tadi, dibuka flat di level Rp3.710 per sahamnya. Kemudian beberapa menit pasca pembukaan, saham BBRI melaju cukup kencang di zona hijau dengan menyentuh intraday tertinggi hari ini di 3.750. Namun di 10:13 penguatan saham BBRI sudah mulai terbatas, di mana pada pukul 10.32 saham BBRI menguat tipis di 3.710, namun di penutupan sesi pertama siang tadi melemah ke 3.680 dan di pembukaan masih tertekan di Rp3.700 per saham. Saat ini saham BBRI melemah di 0,54% di Rp3.650. Kita beralih ke grafis selanjutnya. Kita akan coba lihat pergerakan saham BBRI dalam beberapa bulan terakhir, di mana asing masih masif melakukan net sell di pasar domestik, terutama untuk saham-saham perbankan Big Cap, pemirsa. Ya, untuk BBCA di perdagangan awal Maret diperdagangkan di 3.670, di 24 Maret tertekan ke 3.610. April mencoba untuk bangkit Mei, dan di perdagangan Mei mencoba menguat signifikan di 4.450, pemirsa. Kemudian di Juni kembali cenderung tertekan hingga ke 3.700 di awal Juni. Agustus dan September mencoba untuk memperbaiki posisi hingga untuk hari ini sempat ke 39 untuk awal September maksud kami, dan hari ini berbalik arah melemah setelah sempat menguat ke 3.750, saat ini di 3.700. Dari sisi valuasi dengan beberapa indikatornya, ke grafis selanjutnya kita akan coba lihat dari posisi price to earning ratio-nya ada di kisaran 10.64 kali, PSR-nya di 2.19 kali, PBV-nya di 1.77 kali, dan PCFR-nya di 3.66 kali. Ya, kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Ke topik pilihan, pemirsa, di mana indeks harga saham gabungan melanjutkan penguatan di sepanjang sesi pertama Jumat 3 Oktober 2025 dengan kenaikan di 0,26% ke level 8.092, di mana penguatan indeks harga saham gabungan sejalan dengan penguatan mayoritas bursa regional Asia mengikuti kenaikan Wall Street yang kembali menyentuh rekor penutupan terbaru.
Indeks harga saham gabungan melaju di zona hijau di sepanjang perdagangan sesi pertama Jumat 3 Oktober 2025. IHSG naik 0,26% ke level 8.092. Total volume perdagangan mencapai 25,8 miliar saham dengan nilai transaksi sebesar 13,6 triliun rupiah. Sebanyak 7 indeks sektoral menopang penguatan IHSG. 3 sektor dengan kenaikan tertinggi yakni sektor industri naik 2,54%, teknologi 1,90%, dan non-cyclical 1,29%. Pada perdagangan sesi pertama, jajaran top gainers di saham JSMR dengan kenaikan 8,96%, saham MEDC naik 6,69%, dan saham GOTO naik 3,7%. Sedangkan jajaran top loser di saham MBMA turun 3,85%, saham Arto turun 3,65%, dan saham BPTN turun 3,56%. Penguatan indeks harga saham gabungan pada perdagangan akhir pekan sejalan dengan penguatan mayoritas bursa regional Asia. Pasar Asia Pasifik mayoritas menguat pada Jumat, mengikuti kenaikan Wall Street meskipun ada ketidakpastian dari penutupan pemerintahan Amerika Serikat. Investor menanti durasi shutdown untuk menilai dampak ekonominya, meskipun secara historis shutdown jarang memberi gejolak besar bagi pasar. Adapun sebelumnya, 3 indeks utama bursa saham Amerika Serikat menutup perdagangan Kamis dengan rekor tertinggi baru. Lonjakan saham-saham teknologi menopang pasar di tengah kekhawatiran investor terhadap melemahnya data ketenagakerjaan swasta serta ketidakpastian akibat penutupan atau shutdown sebagian pemerintahan Amerika Serikat. Kenaikan indeks Wall Street pada perdagangan Kamis menandai rekor penutupan berturut-turut bagi Dow Jones dan S&P 500, sementara Nasdaq nyaris menyamai rekor pada sesi sebelumnya. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Beralih ke informasi indikator perdagangan lainnya, pemirsa, jelang libur akhir pekan nilai tukar rupiah kembali melemah ke level 16.600-an per dolar Amerika Serikat secara intraday di sepanjang perdagangan hari ini. Dikutip data Tartia hingga perdagangan Jumat siang tadi, rupiah melemah di 0,11% di level 16.609 per dolar Amerika, di mana sebelumnya rupiah dibuka melemah di 0,12% di level 16.600 rupiah per dolar Amerika. Sementara indeks dolar Amerika di Jumat pagi menguat di 0,01% di level 97,85, di mana posisi ini melanjutkan penguatan di perdagangan Kamis di 97,84 atau menguat di 0,14%. Indeks dolar kembali menguat setelah 4 hari beruntun tertekan akibat penutupan pemerintahan Amerika Serikat. Selain itu, ekspektasi pasar terhadap arah kebijakan moneter The Fed turut mempengaruhi. Berdasarkan CME Fed Watch Tool, pelaku pasar melihat probabilitas hampir pasti 10% The Fed akan kembali memangkas suku bunga 25 basis point di pertemuan Oktober dan kemungkinan tambahan pemangkasan di Desember. Kita akan coba update pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama berikut ini. Tampaknya pembalikan arah terjadi, pemirsa, di mana nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat berbalik menguat cukup signifikan dan kembali meninggalkan level 16.600-an. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda, pemirsa, pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat di 16.585 rupiah update sebelum penutupan, dan berdasarkan data RTI, penguatan cukup signifikan terjadi di penutupan di 0,37% di 16.530 rupiah per dolar Amerika. Kemudian terhadap euro di 19.520 rupiah, pound sterling di 22.272 rupiah, dan yen Jepang berada di level 112,36 rupiah.